Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wawancara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agama masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Setelah itu, karena kita baru pertama kali bertemu ya, alangkah baiknya perkenalan dulu kepada kakaknya. Perkenalan satu-satu, Dari, Rek. dari saya dulu, Teng. Ya, iya, Kak. Oke, nama saya Muhammad Farhan. Nama aja atau apa angkatan 19? Nama sama angkatan sama dari komunitas mungkin, Kak. Bisa. Oke. Nama saya Muhammad Farhan dari angkatan 2019, terus komunitasnya ikut ISKOM. Oke, sudah. Oke. Perkenalan satu-satu ya. Alif Nurhan Hakim, NPM 112, saya 2020, Sistem Informasi. Saya Muhammad Alif Alfan, NPM 90 dari Sistem Informasi. Halo, perkenalkan saya Dimas Mirza Alifansa, NPM 181 dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Eka Putra, NPM 108 dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sevalir Daniswara, NPM 012 dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Langsung aja untuk wawancara. Silakan yang mau wawancara, Kak. Terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Ya, milih prodi sistem informasi ya karena gimana ya? Ya, saya suka pemrograman gitu. Kan sistem informasi itu cenderung ke pemrograman dan juga sama ke bisnisnya. Ya, saya juga ingin langsung kayak belajar bisnis juga sesekali. Jadi biar imbang antara bisnis sama pemrograman gitu. Untuk pertanyaan kedua, aku mau tanya, Kak. Apakah perlu jurusan kakak itu sesuai dengan passionnya kakak? Sebenarnya sih ya tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau betah dengan jurusannya ya nggak apa-apa. Entah passionnya atau bukan ya. Kalau betah sih nggak apa-apa. Kalau kuat, kalau tahan. Tapi kalau bisa ya diselesaikan sampai akhir sih, sampai lulus sih kalau bisa. Yang ketiga, aku mau tanya tentang ini, Kak. Berapa IPS atau IPK tinggi yang pernah kakak raih, terus untuk tipsnya itu bagaimana untuk mendapatkan nilai yang bagus? PS tertinggi sih 3,8 sih. Terus itu ngeraihnya ya banyak nyoba gitu. Jadi kalau semisal dosennya kelas itu selesai kelas itu langsung diulas lagi, bisa sendirian, bisa bareng teman. Kalau aku sih biasanya bareng teman-temanku, tadi bareng-bareng ulasnya biar paham semuanya gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Selanjutnya, mungkin aku mau. Baik, Kak. Saya Dimas Mirza Alifansa, NPM 181, izin bertanya, Kak. Kan kakak ini masuk organisasi ISKOM ya? Sejauh ini yang kakak dapatkan selama masuk di ISKOM itu apa, Kak? Sebenarnya sih banyak yang didapat, mulai dari apa teman, kan di organisasi ya banyak apa relasinya, tadi bisa belajar bareng. Kalau di ISKOM sendiri itu apa tujuannya organisasinya itu kan buat belajar, jadi ya enak buat nyari teman, bisa nyari teman belajar, terus bisa belajar bareng, paham bareng,
ya IPK insya Allah naik juga gitu. Oh ya Kak. Untuk yang kedua Kak, bagaimana cara Kakak kebingungan ketika memahami source code Kak? Ya awal ya aku sih coba dulu sih biasanya. Kalau mentok itu ya nanya temen, terus kalau temen juga bingung juga baru nanya kakak tingkat. Kalau di Iskom sendiri kan ya ada kakak tingkatnya, jadi ya enak langsung menghubungi terus tanya-tanya dijawab biasanya gitu. Ya, Kak. Jadi try and error gitu ya Kak ya? Ya kayak gitu. Untuk yang terakhir Kak, menurut Kakak bahasa pemrograman yang suruh untuk dipelajari itu apa sih? Gimana pertanyaannya, diulang lagi? Menurut Kakak bahasa pemrograman yang seru buat dipelajari itu yang gimana Kak? Yang seru ya. Ya aku sih masih belum tahu banyak tentang bahasa pemrograman sih. Tapi kalau yang seru, yang sering tak coba sih pemrograman web. Di situ kan bisa nyoba-nyoba langsung buat, terus nge-online kan webnya, terus ngasih domainnya, ya seru lah kalau itu pemrograman web gitu. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif agar kita bisa mengatur waktu antara komunitas dengan waktu kuliah, jadi nggak tabrakan gitu Kak? Ya kalau itu sih dari diri sendiri sih. Kapan waktu kuliah, kapan waktu organisasi. Tapi kalau aku sih biasanya kalau waktu kuliah ya pas waktu kuliah ya jam kuliah itu. Kalau semisal waktu organisasi ya fokusnya ke organisasi. Gimana ya ngomongnya? Kalau semisal mepet kayak barengan gitu loh, organisasi terus ada tugas kuliah, ya biasanya sih aku ngedahulukan organisasi dulu. Soalnya kan kepentingan bersama kan. Kalau tugas kuliah kan kepentingan diri sendiri. Jadi ya aku mengutamakan organisasi dulu, baru terus kuliahnya gitu. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua ya Mas ya. Kan biasanya kan organisasi itu kan banyak mengadakan suatu event ya. Masalah apa yang paling sering dihadapi saat menyusun suatu event itu? Kalau itu sih biasanya kalau masalahnya ya ada kayak salah komunikasi gitu loh. Perintahnya disuruh ini malah kayak salah ngejalankan perintah gitu. Tapi temanku sih yang sering gitu, yang pernah. Soalnya aku ya cuma ikut event beberapa kali gitu, gak terlalu sering. Jadi ya lancar-lancar aja gitu. Oh iya. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak ya. Jika dalam suatu organisasi itu ya manajemennya itu buruk, apa dampak yang terdekat yang akan dialami oleh organisasi tersebut? Terima kasih. Manajemen waktu ya. Kayak orang-orang di organisasinya itu kurang tepat gitu loh Kak. Apa yang terjadi dampaknya ke depan? Ya organisasinya ya gak berjalan semestinya gitu loh. Maksudnya gak tepat itu kayak aku gak bisa ngedit video terus dikasih tugas buat ngedit video gitu atau gimana? Iya. Ya gak maksimal gitu loh kalau gitu. Tapi ya bisa kalau semisal mau mencoba gitu loh. Walaupun kalau semisal kamu gak bisa ngedit video tapi disuruh ngedit, ya kamu mungkin bisa nyari teman yang bisa ngedit video terus belajar bareng sama dia. Itu bisa. Kalau organisasinya, kalau semisal setiap orangnya mau belajar lah, itu pasti bisa, pasti organisasinya jalan. Kalau kayak ogah-ogahan mau ikut organisasi ya nggak bisa jalan. Kayak misal kalau ada event ya mungkin diundur,
bahkan eventnya diundur, bahkan kalau memungkinkan ya dibatalkan eventnya kayak gitu. Iya. Ya, makasih ya Kak untuk pertanyaannya. Kak, izin bertanya. Ya silakan. Saya Muhammad Sevalir dari Suara NPM 12 tadi. Mau menanya seputar organisasi kakak atau komunitas kakak yaitu ISKOM. Sejauh ini boleh tahu apa saja event yang pernah kakak manage atau pernah kakak partisipasikan? Maksudnya manage itu kayak jadi panitia gitu lah? Iya. Gimana? Ya, sebenarnya kan di organisasi sendiri itu ada bagiannya, bagian panitia sama bagian akademik. Kalau saya masuk di bagian akademik yang tujuannya buat belajar aja. Terus kalau bagian panitia itu macam-macam, ada mulai dari bagian yang buat upload di Instagram atau bagian pengkaderan atau semacamnya, itu ada. Cuma saya masuknya di bagian akademik, jadi ya gak ikut membuat event gitu loh, cuma belajar aja gitu. Kalau boleh tahu apa aja ya eventnya itu kak? Kalau eventnya itu apa ya, ya apa namanya itu, ya kumpul-kumpul gitu, terus buat belajar bareng, lupa sih namanya. Ya eventnya biasanya waktu buat mahasiswa baru buat masuk itu eventnya. Jadi eventnya buat yang mau daftar nanti kayak di ospek, bukan ospek sih, pengenalan lah, dikenalkan ISKOM itu apa, event kayak gitu. Ya, soalnya kan ini kan lagi pandemi ya, jadi ya eventnya kan ya gak jalan gitu loh, Agak terhalang kan harus offline. Kalau yang online sih mungkin bisa buat belajar bareng. Ya kayak belajar sama yang lulusan ISKOM yang tahun sebelumnya itu pernah undang kakak yang sudah lulus buat belajar bareng itu. Pertanyaan selanjutnya ya kak, apakah ada suka duka atau bahkan memang benar-benar positif saja mengikuti komunitas ISKOM itu, atau ada komunitas lain bahkan dari kakak yang kakak ikuti? Kalau komunitas sih ya saya ikutnya ya ISKOM itu aja sih. Kalau yang lain ya nggak tahu. Terus yang positif atau negatifnya, ya kalau negatif sih saya nggak ngerasa ada yang negatif sih, soalnya tujuanku ya baik gitu buat belajar. Yang ini yang terakhir ya kak, pernahkah di ISKOM itu ada suatu masalah atau konflik yang hampir, sorry ya, mohon maaf sekali, hampir menjadi ini loh kak, sebuah perpisahan di dalam organisasi itu? Pernah gak kayak gitu kak? Ya kayaknya sih nggak pernah sih, lancar-lancar aja sih. Tapi ya nggak tahu kalau semisal itu kesalahannya itu dari divisi yang lain. Kan saya dari divisi akademik ya buat belajar aja. Kalau dari divisi kayak event kayak atau semacamnya yang lain itu ya mungkin ada, cuma dibuat internal buat divisi itu sendiri, ya saya nggak tahu gitu. Oke, terima kasih kak, itu sekian saja mungkin dari saya. Assalamualaikum. Saya mau tanya kak, yang pertama, kakak kan dari ISKOM ya. Kenapa kakak itu milih ISKOM daripada organisasi yang lainnya seperti Himasivo atau BLK? Ya yang pertama, kenapa milih ISKOM ya karena ISKOM itu tempatnya belajar.
Ya soalnya aku pengen gimana ya, pengen nyari teman buat belajar lah intinya, buat belajar bareng, terus naikin IPK juga. Kalau kenapa gak milih hima atau semacamnya, kalau di hima itu ya kan kayak ngurus-ngurus gitu kan, saya itu kayak ngerasa gak mampu gitu loh, ngerasa kalau ya lebih baik kayak dia yang mampu gitu loh, kayak lebih baik tuh kayak dia itu kayak lebih pantas buat itu daripada aku. Kalau aku sih ngerasa gitu, jadi aku milih buat belajar aja sih gitu. Baik Kak. Selanjutnya, kalau untuk masuk Iskom sendiri tuh syaratnya gimana Kak? Ya. Itu ya sebenarnya sih gak ada syarat, soalnya itu organisasi, jadi bebas, gak ada ketentuan harus gimana gimana, gak harus. Kalau kan tujuannya buat belajar ya, ya kalau kamu suka belajar ya masuk Iskom aja gak apa-apa, kalau enggak ya gak apa-apa, soalnya di Iskom itu ada difasilitasi lah buat belajar gitu, jadi gak ada ketentuan. Oke. Terus yang terakhir ini Kak, kalau di Iskom sendiri tuh belajarnya itu cuma coding atau ada bisnisnya gitu Kak? Ya tergantung permintaannya biasanya. Kalau mayoritas itu apa pengen belajar ngoding ya ngoding. Tapi kalau semisal mau belajar bisnis ya bisa ke orangnya langsung gitu loh, ke pengajarnya, ke kakak tingkatnya. Kalau mau tanya-tanya itu ya juga bisa gitu. Baik Kak, terima kasih. Wawancaranya untuk saat ini selesai. Terima kasih Kakak sudah menyiapkan waktu untuk kita untuk diwawancara. Ya, sama-sama. Terakhir kali kita berdoa dulu lah sebelum selesaikan wawancara ini. Berdoa menurut agama masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak ya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Sudah ya ini. Saya live dulu ya. Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Makasih ya Kak.